Shalom sahabat embun surga, salam damai sejahtera dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan renungan pagi embun surga, mari kita memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Mari saudaraku ikuti lagu berikut ini.
Haleluya, 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 haleluya. Tetap bersukacita, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Biarlah sukacita kita tetap penuh, sekalipun banyak orang kehilangan sukacita karena peliknya masalah yang dialami. Kehilangan sukacita karena melihat keadaan dunia yang semakin hari semakin tidak baik. Kehilangan sukacita karena merasa pesimis dengan masa depan hidupnya. Tak bisa dibohongi lagi bahwa situasi atau keadaan yang ada di sekitar kita turut mempengaruhi kondisi hati kita. Saudaraku, orang percaya takkan kehilangan sukacita di segala situasi bila ia memiliki pondasi hidup yang kokoh. Pondasi hidup orang percaya adalah Kristus dan firman-Nya. Lukas 6 ayat 48b mengatakan, ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Saudaraku yang kekasih, kemarin pada tanggal 22 September 2020, kita mendengar berita di media sosial, di TV, ataupun mungkin di WA Group, bahwa Sukabumi dilanda banjir bandang. Miris sekali hati kita menyaksikan video serta berita yang beredar. Mari saudaraku, kita terus membangun pondasi hidup. Pertanyaannya, bagaimana caranya untuk membangun pondasi hidup? Saudara bisa baca dan renungkan firman Tuhan setiap hari, serta lakukanlah. Bila kita tekun merenungkan firman Tuhan, hati dan pikiran kita akan dipenuhi oleh firman Tuhan. Sebab kunci untuk tetap merasakan sukacita di segala situasi itu bermula dari hati dan pikiran kita, seperti yang dikatakan di dalam Amsal 23 ayat 7a. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Oleh karena itu, pusatkan hati dan pikiran hanya kepada Tuhan. Orang yang selalu memikirkan kasih dan kebaikan Tuhan akan bisa bersukacita. Mereka akan selalu memiliki alasan untuk selalu memuji Tuhan. Pemazmur berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat 2. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Mazmur 47 ayat 3. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, masalah sebesar apapun yang menimpa kita tak sebanding
dengan kedahsyatan kuasa Tuhan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bersuka cita, karena kita punya Tuhan, saudaraku, yang begitu peduli dan begitu belas kasihan. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Mazmur 113 ayat 7. Saudaraku, bahkan Tuhan sanggup membuka jalan saat tiada jalan, membuat yang tak mungkin menjadi mungkin, yang hopeless menjadi hopeful, sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mazmur 113 ayat 9, demikian dikatakan, ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak, penuh sukacita. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bersukacita, karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa, saudaraku. Oke. Inilah renungan singkat dari Embun Surga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tetap semangat dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetap taat dan setia kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Tuhan. Saya Pastor Lydia Jenstad. Love you, sahabat Embun Surga. Bye-bye.